Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat petani kelapa sawit ya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba menjelaskan. Banyak yang bertanya, kenapa kami petani yang tidak punya modal menanam sawit abal-abal? Karena kami menanam sawit abal-abal karena membeli bibit unggul itu tidak sanggup. Yang kedua, kenapa kami tidak boleh sukses dalam bertani sawit abal-abal? Kenapa? Yang ketiga, kenapa kami selalu dibully bagi yang menanam bibit abal-abal? Kenapa kami yang menanam bibit abal-abal tidak boleh kalah dengan bibit unggul? Kenapa kami selalu direndahkan bagi yang menanam bibit abal-abal? Selalu diejek, selalu dikasih oceh-ocehan bahwasanya 10 tahun ke atas tidak akan berbuah, tapi kenyataannya udah banyak yang berbuah. Terus kenapa kami ini nggak boleh sukses dengan menanam sawit abal-abal ini? Jadi untuk para konten kreator atau para yang mendengar kami yang mengeluh menanam bibit abal-abal ini, kami tuh kepengen menanam bibit unggul, tapi gimana caranya kami untuk mendapatkan bibit unggul itu dengan secara murah? Ini bibit harganya mahal, sedangkan kami sanggup menanam bibit abal-abal. Apalagi kami masyarakat, seperti masyarakat, habis ditanam itu kadang ditinggalkan, nggak dirawat, udah besar sedikit baru dirawat. Kalau seandainya kebun petani kami masyarakat ini dimakan oleh seperti hama, seperti babi, landa, dan binatang yang lain-lainnya, betapa besar kerugian kami menanam bibit unggul. Maka kami sebagai masyarakat yang penanam bibit abal-abal, maka kami ya janganlah kami dikucilkan, janganlah kami selalu diejek-ejek. Tapi kenyataannya tidak semua bibit abal-abal itu jelek. Tidak semua bibit abal-abal itu tidak bisa unggul. Tidak semua bibit abal-abal itu tidak bisa menjadi bibit unggul. Itu katanya. Tapi kenyataannya bibit abal-abal bisa menjadi unggul. Bibit abal-abal bisa menjadi seperti sekarang buahnya kita lihat ini. Jadi untuk sahabat petani kelapa sawit, itulah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selalu kami lihat, yang selalu kami dengar. Kenapa kami petanam bibit abal-abal ini selalu diintimidasi, selalu dikasih kritik-kritik yang pedas? Kenapa? Kami ini yang sanggup menanam seperti ini. Kalau saudara-saudara yang menanam bibit unggul, silakan datang kami yang mempunyai bibit abal-abal, silakan dikasih bibit. Jangan jual yang mahal-mahal dengan harga patokan 60.000, 50.000 per batang. Mana sanggup kami membeli masyarakat yang baru muka lahan. Apalagi kami muka lahan punya tanah 1 hektar. Mempunyai tanah 1 hektar ditanam bibit unggul. Lalu tidak modal ditinggalkan, dimakan binatang. Mau di mana cari bibit untuk penggantinya? Jadi untuk para petani kelapa sawit yang pemula, semangat saja. Jangan dengarkan omongan-omongan orang. Percaya diri, karena bibit abal-abal itu bisa juga kita menjadi sukses. Yang saya alami sekarang ini, lihat buahnya, lihat buah yang sana, lihat yang sana, semuanya tetap berbuah, asalkan kuncinya perawatan dan pemupukan. Kok ada orang yang bertanya, kok ada orang yang ngomong, katanya bibit abal-abal umur 10 tahun ke atas tidak berbuah. Itu sebenarnya hoax. Ada tetap berbuah, memang buahnya tidak akan banyak, yang jelas berbuah. Oh, ada bibit abal-abal katanya, bibit abal-abal itu tidak banyak buahnya. Itu memang ada. Kenapa mereka tidak memupuk? Karena mereka memupuknya asal pupuk saja, tidak tahu cara untuk pemupukannya. Asalkan tahu untuk cara pemupukan dan perawatannya, maka akan hasilnya seperti yang ada di sini. Memang banyak video-video saya di situ, Adi Pak Tani menjelaskan tentang mereview buah segala macam. Itu kenyataannya real. Kalau nggak percaya boleh datang ke kebun Adi Pak Tani, lihat. Memang sawit Adi Pak Tani 80% berbuah. Oh, kalau dikatakan buah seperti ini semuanya, tidak.
Yang jelas tetap berbuah. Yang seperti ini ada yang minimal 40%, yang lebih kurang di bawah ini ada 10%, ada yang lebih kurang di bawah ini ada 10% lagi. Jadi maka untuk itu bagi petani yang telah menanam bibit abal-abal, silakan menanam bibit abal-abal. Yang petani yang sudah menanam bibit unggul, silakan menanam bibit unggul. Rawatlah kebunnya masing-masing, bikinlah kebunnya masing-masing yang unggul. Janganlah kita saling menjatuhkan, janganlah kita saling mengejek-ejek, berkatakan bibit abal-abal ini kalau umurnya di atas 10 tahun tidak akan ada buahnya, jarang buahnya, treknya lama, sama saja. Nah, kekurangan keunggulan itu ada terletak pada masing-masing. Yang jelas kan satu profesi. Apa satu profesinya? Tetap sama-sama sawit. Tetap sama-sama sawit tentu laku. Atas nama sawit tetap masih laku dijual. Oke, untuk sahabat petani kelapa sawit, memang saya sengaja bikin konten ini karena untuk semua para petani, kalau mengasih kolom komentar itu jangan terlalu naif betul, karena kita di sini menanam bibit abal-abal itu masih banyak masyarakat yang menanam bibit abal-abal. Kenapa? Alasan kami tidak sanggup membeli bibit abal-abal. Dah itu saja. Oke, cukup sekian bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.